Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Tadimi Al-Mukarram Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong beserta Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BAMHG dan Ibu Kaprodi yakni Ibu Zaidah Itisomabillah. Dan tak lupa juga kepada dosen pembimbing yakni Ibu Hemas Harja Susetya MPD, dan tak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Habil Regina Hafid dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 241207520273 dengan peta konsep berjudul Karya Ilmiah 1. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah bentuk tulisan yang dibuat berdasarkan penelitian mendalam. Tulisan ini tidak asal dibuat, tetapi disusun dengan logika yang jelas, bertanggung jawab, dan memenuhi aturan dan kaidah. Artinya, karya ilmiah harus didukung oleh data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Tujuannya biasanya untuk menyampaikan pengetahuan baru, hasil penelitian atau pemecahan masalah yang ilmiah. Yang kedua, kita akan membahas perbedaan karya ilmiah dan non-ilmiah. Karya ilmiah fokus pada dunia akademik dan ilmu pengetahuan. Misalnya, skripsi, tesis, atau jurnal, informasinya harus objektif dan berdasarkan fakta dan mengacu pada teori atau penelitian sebelumnya. Karya non-ilmiah, sebaliknya, karya non-ilmiah biasanya untuk hiburan atau opini pribadi. Contohnya seperti artikel, majalah, cerpen, atau novel. Karakteristiknya cenderung subjektif dan seringkali tidak didukung oleh data yang kuat. Yang ketiga, yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Ciri utama karya ilmiah dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, mengacu pada teori. Setiap argumen atau kesimpulan dalam karya ilmiah harus memiliki dasar atau teori, konsep atau literatur yang relevan. Yang kedua, ada pembahasan lugas. Maksudnya bahasa lugas yang digunakan sederhana, jelas, dan tidak bertele-tele dan bebas dari emosi. Yang ketiga, ada logis. Tulisan disusun secara runtut dan masuk akal. Tidak boleh ada pernyataan yang bertentangan tanpa penjelasan. Yang keempat, ada efektif dan efisien. Informasi yang disampaikan langsung ke inti masalah tanpa banyak tambahan yang tidak perlu. Yang kelima, ada objektif berdasarkan data yang dapat diuji kebenarannya, bukan pendapat pribadi atau emosi penulis. Yang keenam, ada sistematis, memiliki struktur baku seperti pendahuluan, latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Yang keempat, yakni jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah, tulisan singkat atau memenuhi tugas belajar. Biasanya untuk pembahasan suatu topik tertentu dalam lingkup terbatas. Yang kedua, ada artikel ilmiah. Karya tulis hasil penelitian ini biasanya dipublikasikan di jurnal ilmiah. Artikel ini lebih ringkas dibanding tesis atau skripsi, tetapi tetap memuat data yang valid tentunya. Yang ketiga, ada skripsi. Penulisan karya ilmiah sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mahasiswa jenjang S1. Yang keempat, ada tesis, karya ilmiah yang lebih mendalam dibandingkan skripsi. Biasanya menjadi syarat kelulusan mahasiswa jenjang S2. Yang kelima, ada disertasi, penelitian baru yang menjadi syarat kelulusan mahasiswa jenjang S3. Disertasi harus menghasilkan pengetahuan baru di bidangnya. Yang keenam, ada laporan penelitian.
catatan lengkap hasil penelitian, biasanya berisi metode, data, dan analisis penelitian. Yang ketujuh ada esai ilmiah. Opini singkat berbasis fakta. Meski sifatnya lebih ringkas, esai ilmiah tetap harus didukung oleh data dan logika. Kesimpulannya, karya ilmiah memiliki standar tertentu yang berbeda dari tulisan biasanya. Tulisan ini harus berdasarkan fakta, objektif, tersusun secara sistematis, dan mengacu pada teori atau penelitian yang relevan. Karya ilmiah memainkan peran penting dalam dunia akademik untuk menyebarkan pengetahuan, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik, itu saja yang saya presentasikan kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.